Sebelum masuk ke pembacaan kitab, ya saya pimpin dalam doa ya. Amin. Tuhan Yesus, malam ini kami datang pada firman Tuhan Yesus, kiranya Dikau berbicara kepada setiap kami, Tuhan, pertajam telinga kami, memberikan kami telinga seperti seorang murid. Tuhan, hamba-Mu ini, kami semua di sini ya Tuhan, siap untuk dengar setiap dari perkataan-Mu, ya firman-Mu, boleh menerangi setiap kami, boleh memberi hayat pada setiap kami, Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang yang hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Ya, baik, kita mulai pembacaan kitab kita ya. Kita sudah sampai Matius ya. Bukan Matius sih. Markus pasal hampir habis ya. Pasal 15 ya. Ya, di sini. Jadi kita sudah masuk ke poin kematian dan kebangkitan hamba penyelamat. Untuk apa? Untuk penggenapan penebusan Allah. Jadi di poin ini ya Tuhan sebagai hamba ya dia harus melalui kematian dan juga kebangkitan. Untuk apa ya? Untuk menebus ya kita semua yang. Oke, di pasal 15 itu ada di bagian ayat kematian. Kemarin kita sudah bahas ya ditangkap ya. Dan hari ini kita bahas dihakimi. Ya, cuma 20 ayat ya. Berarti masih di bagian dihakimi. Dihakimi dan dibagi dua ya. Dihakimi oleh pemimpin agama Yahudi yang mewakili orang-orang Yahudi. Kemudian yang dua ya dihakimi oleh pemerintah Romawi yang mewakili orang-orang kafir. Jadi dua kelompok ini ya bisa dianggap mewakili semua ya, semua orang, seluruh dunia ya, menghakimi Tuhan Yesus. Jadi mau baik, jadi ini ada kelompok orang Yahudi ataupun kelompok non Yahudi atau orang-orang kafir yang menghakimi Tuhan. Oke. Oh ya, bagian sini sudah masuk disalibkan. Baik, kita langsung mulai baca saja ya. Karena hari ini cukup pendek. Kita baca satu orang satu ayat saja ya. Ini masih melanjutkan dari kemarin ya, mengenai dihakimi oleh orang-orang Yahudi. Kita baca yang warna merah sama-sama ya. Satu, dua, tiga. B. Oleh Pemerintah Romawi yang mewakili orang-orang kafir. Ayat 1. Pagi-pagi benar, imam-imam kepala bersama tua-tua dan ahli-ahli Taurat, serta para anggota mahkamah agama lainnya, mengadakan pertemuan. Kemudian mereka membelenggu Yesus, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, "Engkaukah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." 3. Lalu imam-imam kepala mengajukan banyak tuduhan terhadap dia. Pilatus bertanya lagi kepadanya, "Tidakkah engkau menjawab sama sekali? Lihatlah betapa banyaknya tuduhan mereka terhadap engkau." Sorry kok ayat berapa ya? 5. Oke. Ayat 5, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawab lagi, sehingga Pilatus merasa heran. Pada tiap hari raya itu, Pilatus membebaskan satu orang hukuman menurut permintaan mereka. Pada waktu itu, ada seorang yang bernama Barabas sedang dipenjarakan bersama beberapa orang pemberontak lainnya. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan. 8. Lalu datanglah orang banyak dan meminta supaya ia melakukan hal itu untuk mereka seperti biasanya.
Pilatus menjawab mereka dan bertanya, apakah kamu menghendaki supaya kubebaskan raja orang Yahudi ini? Ayat 10, ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Amin. Ayat 11. Tapi imam-imam kepala menghasut orang banyak untuk meminta supaya Barabaslah yang dibebaskannya bagi mereka. Pilatus sekali lagi bertanya kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan orang yang kamu sebut raja orang Yahudi ini?" 13, mereka berteriak lagi, salibkanlah dia. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkanlah dia. Ayat 15, karena Pilatus ingin memuaskan hati orang banyak itu, ia membebaskan Barnabas bagi mereka, sedangkan Yesus dicambuknya lalu diserahkan untuk disalibkan. 3 disalibkan. Kemudian serdadu-serdadu membawa Yesus ke halaman istana yang adalah kediaman gubernur, memanggil seluruh pasukan berkumpul. Mereka mengenakan jubah ungu kepadanya, menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Salam, hai raja orang Yahudi. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Ayat 20, sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Kemudian Yesus dibawa keluar untuk disalibkan. Ini, ya, pembacaan kita cuma 20 ayat ya. Oke, sampai sejauh ini, dari 20 ayat ini mungkin ada yang mau sharing, atau mungkin ada yang mau bertanya. Belum. Apakah ada? Kalau aku di ayat 10 kok. Oke, 10. Ia memang mengetahui bahwa imam-imam kepala telah menyerahkan Yesus karena dengki. Itu aja sih kok. Thank you. Amen. Amin. Aku juga menikmati ya ketika Yesus dihakimi di depan Pilatus, dia menjadi orang yang tidak menjawab ya. Kalau misalnya aku di situ kayaknya aku bela diri deh. Karena nggak mudah ya, maksudnya menerima satu tuduhan, tapi sebenarnya bukan kita yang mengerjakannya gitu, tapi orang lain. Dan sebenarnya kan di ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya kan dikatakan bahwa kesaksian-kesaksian yang diberikan itu kan sebenarnya palsu ya, karena semuanya itu tidak sesuai dengan apa yang Yesus kerjakan gitu. Yesus nggak pernah menghujat Allah dan lain sebagainya. Sebenarnya kan perkara menghujat Allah kan adalah opininya mereka kan. Jadi ya aku benar-benar apresiasi untuk melakukan kehendak Allah ya, apapun yang terjadi ya Yesus tetap amin gitu ya terhadap segala situasi gitu. Dan aku juga kembali melihat ya bahwa walaupun banyak orang yang menghina dia ya, tapi memang di hadapan Pilatus itu sebenarnya dia juga adalah raja orang Yahudi ya kan tadi lucu juga gitu. Kamu tadi mana ya? Tadi ya intinya kayak yang bener nggak kamu seperti ini gitu. Terus Yesus kan bilang kamu sendiri yang ngomong gitu. Jadi
Aku kembali melihat ya kekuasaan Yesus, kuasa Yesus atau apa ya istilahnya Allah yang ada di dalam Yesus itu terpancar tanpa harus dia membela diri gitu. Jadi hari ini dia yang demikian itu telah tinggal di dalam kita. Aku sih nikmatin itu. Amin. Apakah ada lagi? Ada lagi yang mau sharing mungkin atau bertanya? Ya mungkin sedikit ya. Jadi sebenarnya Pilatus ini kan dia udah tahu gitu sebenarnya aku ini nggak boleh salibin dia karena dia nggak ada salah. Tapi sekali lagi hati nurani ya juga bagaimana hubungan ya manusia dengan Allah ya digambarkan dengan hari ini. Bagaimana sih sikap kita seharusnya? Bagaimana sih kita melihat situasi ini? Apakah kita mau sama seperti kebanyakan orang? Atau ya bisa aja mungkin kita melihat, oke, aku menjadi orang yang mau dalam perkara apapun di sisinya Tuhan. Dalam perkara apapun aku mau menjadi orang yang tidak mendukakan hati Allah. Jadi sebenarnya ini pilihan. Kalau pada saat itu Pilatus ya sebenarnya memang ini sudah kedaulatan Allah, ya kedaulatan Allah supaya Yesus disalibkan. Tapi kalau misalnya kita lihat lagi situasi ini, ya kita juga bisa memilih bahwa situasi sekarang ya tidak jauh berbeda dengan situasi zaman Tuhan pada saat itu. Nah, maka sekarang ya yang perlu kita kerjakan adalah setiap saat ya setiap waktu ya kita punya banyak hal yang mungkin kita kerjakan, tapi apakah di dalam hati kita ada Tuhan sang hamba penyelamat yang benar-benar menguasai kita ya. Jadi situasi sekarang ya kondisi apapun yang terjadi terutama bagi orang muda yang memang tidak mudah, kita semua dalam zaman yang serba cepat ya, juga zaman yang begitu banyak tren ya. Tapi hari ini Tuhan mau berbicara apa? Melalui salib Tuhan mau berbicara apa yang penting dalam hidup kita. Jadi mungkin itu aja. Yang moga segala hal yang Tuhan telah berikan pada kita tidak kita sia-siakan. Ya, terutama dirinya. Ya, bahkan sekarang dia sudah di dalam kita. Ya, marilah setiap orang yang masing-masing ya tugas yaitu bagaimana menyalurkan apa yang Tuhan berikan kepada orang lain sehingga orang lain juga bisa melihat dengan jelas apa yang sekarang menjadi tujuan dan harapan kita yang sejati. Amin. Amin. Apakah ada lagi? Oke, kelihatannya sudah nggak ada ya. Oke, ya di sini jelas ya bahwa mungkin sudah pernah dibahas ya kenapa Tuhan itu perlu dihakimi ya, perlu diuji kata lainnya ya, karena dia perlu melalui kematian dan kebangkitan untuk penggenapan penebusan Allah. Nah, jadi di Perjanjian Lama kan sudah banyak nubuat ya, juga banyak berbicara mengenai kurban-kurbannya. Jadi ketika Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani kan dia berdoa, ya kan dia tahu dia akan ke Yerusalem dan akan disalibkan, akan melalui kematian gitu. Ya, dalam doanya Tuhan mengatakan ya biarlah kira bukan kehendak dia yang terjadi gitu, tetapi kehendak Allah lah yang terjadi gitu. Jadi apa sih kehendak Allah ya adalah apa yang dia kerjakan adalah untuk penggenapan penebusan Allah gitu. Jadi inilah kehendak Allah untuk supaya Tuhan Yesus itu memberi dirinya disalibkan bagi penggenapan penebusan Allah. Nah, itulah kehendak Allah. Nah, oleh karena itu ya sebagai orang yang apa namanya
sebagai orang yang bagi penggenapan penebusan Allah. Kalau di perjanjian lama kan perlu kurban ya, persembahan yang sudah melalui proses pengujian, dinyatakan tidak cacat, tidak pokoknya domba itu sempurna lah, dan baru bisa dikatakan bahwa dia itu layak dijadikan kurban gitu bagi penebusan. Nah, di sini Tuhan juga harus melalui penebusan ya. Karena itu dia datang, ya dia dihakimi, diuji ya. Ya, memang hanya di sini kita hanya melihat dua kelompok orang ya. Itu orang Yahudi dan orang kafir ya. Tetapi ini sudah mewakili semuanya. Jadi Tuhan nggak hanya diuji oleh orang kafir, ya oleh orang Yahudi, tapi juga diuji oleh orang-orang kafir. Artinya ya di mata semua jenis orang, Tuhan itu nggak ada salahnya, nggak ada cacatnya. Dan dia melalui pengujian inilah Tuhan dinyatakan bahwa dia itu benar-benar layak menjadi domba ya bagi penebusan untuk kehendak Allah. Ya, jadi mungkin kita sudah banyak sekali yang membahas tentang kematian, salib dan segala apa. Ya, kita sudah banyak membahas mengenai salib dan salib. Ya. Mungkin udah bosan dengarnya, ya, tapi kiranya kita disegarkan kembali ya, mengenai kenapa sih Tuhan harus melalui ini. Gitu. Ya, kalau baca caranya kan ditulis ya. Tuhan itu sebenarnya mau menggenapkan bukan Yohanes, Yesaya 53 ayat 7 ya. Dikatakan bahwa ia dianiaya tetapi dia membiarkan dirinya ditindas. Dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba. Dan dibawa ke pembantaian. Jadi seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting dulu ya. Dia tidak membuka mulutnya. Itu Tuhan diam saja gitu kalau kita baca itu. Kebanyakan Tuhan diam, nggak banyak reaksi, ya bahkan menyerahkan diri ya. Mungkin orang berpikir dia itu ditangkap, diserahkan. Tapi sebenarnya Tuhan itu menyerahkan dirinya sendiri. Dia tahu itu akan terjadi pada dia. Dan Tuhan dengan sengaja menyerahkan dirinya sendiri. Ya, seperti domba ya. Dia membiarkan diri ditindas. Ya, dia hanya diam saja, nggak buka mulut walaupun dituduh ya. Dituduh, ya tuduhannya nggak benar ya. Ya, jadi di sini juga dikatakan sesudah penahanan dan penghukumannya ia terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang-orang hidup. Dan karena pemberontakan umatku, ia kena tulah. Jadi, ya mungkin para bingung ya, kenapa ya ada orang-orang, ada pemerintahan Romawi ya di sini ya. Ya pada zaman itu ya bangsa Yahudi itu dijajah sama bangsa Yahudi dijajah sama sama Romawi ya. Makanya di sini kita lihat ada campur tangan orang Romawi. Kalau orang Yahudi kan mereka yang nggak berhak untuk untuk menghakimi Tuhan Yesus ya. Karena pemerintahan itu dipegang oleh Romawi pada zaman itu. Karena Yahudi kan dijajah ya, oleh orang-orang Romawi. Nah, jadi yang berhak menghakimi Tuhan Yesus ya, menghukum Tuhan Yesus ya pemerintah Romawi itu. Ya, jadi tapi ini juga justru penggenapan yang ditulis dari perjanjian lama ya. Bahwa cara Tuhan mati itu bukan di rajam batu gitu, tapi disalibkan. Ya, jadi kalau andaikan ya ini dipegang oleh orang-orang Yahudi ya, maka Tuhan akan dibunuh dengan cara di rajam batu. Itu cara orang-orang Yahudi gitu. Jadi kalau cara orang-orang Romawi beda. Cara mereka adalah kayu salib. Ini adalah kayu salib itu adalah ya dari budayanya Romawi gitu. Jadi bagi mereka yang terkena hukuman ya mereka yang punya kejahatan yang berat, ya mereka dikenakan hukuman ini yaitu disalibkan. Tapi apa sih maksudnya disalibkan gitu kan? Juga di sini kan dipersiapkan ya persiapan disalibkan. Ya juga bahkan sampai memakai mahkota duri ya. Ya disalibkan itu ya kita coba baca referensi ya. Jadi tujuan Tuhan menebus kita, dia melalui salib dan menebus kita adalah di sini dikatakan Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita.
Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Ya, ini kalau nggak salah ini di Perjanjian Lama ya. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Jadi Tuhan ya menggantikan kita. Dan dia dikutuk menggantikan kita. Harusnya kita yang kena kutukan ya, hukum Taurat. Ya kalau kita bersalah harusnya dilancam batu mati. Tapi Tuhan menggantikan kita. Apa dia kalau baca ini ya. Di 45 kan dikatakan dia mati sebagai anak manusia ya. Dia datang ya untuk melayani, bukan untuk dilayani ya, untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Menebus kita, membebaskan kita dari kutukan hukum Taurat yang menggantikan kita. Ya. Jadi ya apa cukup perlu mengapresiasi Tuhan ya bahwa Tuhan sudah mau melalui semuanya itu demi menebus kita. Ya dia juga mati sebagai hamba. Tapi di sini dikatakan dia mati sebagai raja ya. Bahkan Tuhan pun mengakui bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Dia juga adalah anak manusia ya. Jadi di satu sisi dia adalah manusia, satu sisi dia juga adalah raja ya. Dia mati sebagai anak manusia dan raja. Ya, dia apa namanya? Jadi itulah status ya Tuhan apa disalibkan. Jadi intinya adalah kita perlu mengapresiasi ya bahwa Tuhan mau melalui semuanya. Semua itu adalah untuk menggantikan kita, untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Ya, supaya kita dibebaskan dari kutukan itu. Baik, kita hanya sampai sini saja. Terakhir mungkin siapapun boleh bantu kita untuk dalam doa. Apakah ada yang suka rela? Amin, mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa firman-Mu kembali meneguhkan kami bahwa setiap yang terjadi padamu adalah satu berkat bagi kami. Kau disalibkan, kau memberikan diri juga supaya kami boleh diselamatkan sampai hari ini. Amin. Berarti supaya hari ini yang hadir ada Lisa, Eva, Herlin, Kak Maria, juga Evi, juga diriku Tuhan, juga teman-teman yang lain. Semoga dirimu yang terus menguatkan kami semua, melihat bagaimana situasi hari ini, kami tidak mau berdiam saja, kami mau terus bersandar padamu, membaca firman, juga berdoa. Tuhan, kami berdoa atas firman hari ini, ya, supaya sepanjang hari ini, sebelum kami beristirahat, Engkau menjadi sandaran kami. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Ya, thank you semuanya. Selanjutnya kita bisa foto ya. Mungkin kalian boleh bantu